Kita semua tahu memang tidak niat Jokowi dan parlemen di zamannya untuk menuntaskan korupsi dari muka bumi Indonesia, di mana triliunan angka korupsi terindikasi di zamannya berkuasa. Angkanya nggak masuk akal semua. Terbaru ada indikasi pejabat Bank Indonesia dan OJK diduga selewengkan dana CSR masuk ke kantong pribadi. Itu pun lambat sekali penanganannya. Warganet meminta keseriusan KPK untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility di Bank Indonesia dan OJK. Diduga penggunaan dana CSR tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya praktek-praktek penyelewengan yang merugikan masyarakat. Setelah warganet ramai, barulah KPK mengusut dugaan korupsi dalam penggunaan dana CSR dari BI dan OJK dan mengatakan bahwa kasus itu sudah memasuki tahap penyidikan dan telah akan ditetapkan tersangkanya, termasuk dari unsur legislatif. Modus operandi yang diungkapkan adalah penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya, di mana sebagian dana dialihkan untuk kepentingan pribadi. Harusnya dana yang disalurkan adalah benar-benar untuk kepentingan publik, namun diduga justru dialihkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum. Ini sudah keterlaluan karena dana CSR adalah dana tanggung jawab sosial untuk rakyat. Kok sampai-sampainya tega dikorupsi? Demikian komentar warganet. Dana CSR, apalagi yang berasal dari lembaga negara, seharusnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang jelas seperti program beasiswa, bantuan UKM, atau pembangunan fasilitas sosial seperti rumah ibadah. Intinya siapapun pejabat negara baik yang eksekutif maupun legislatif yang terindikasi terlibat korupsi dana CSR tersebut memang harus segera diungkap, bahkan ditangkap. Tapi memang sih, meluasnya kasus korupsi yang terus terjadi di Republik ini membuat pengesahan Undang-Undang RUU Perampasan Aset menjadi sangat penting dan harus disegerakan. Namun mengapa Jokowi dan rezimnya tidak melakukannya? Itulah citra buruk Jokowi yang sedang diusahakan dipoles agar terlihat cantik, namun dia pasti gagal. Kepada Prabowo sekarang, warganet bergantung dan mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi undang-undang. Karena kenyataannya semua itu merugikan negara akibat korupsi yang sangat besar. Besar sekali, terutama di rezim Mulyono ini. KPK harus menjaga integritas dan menangani banyak kasus agar publik dapat kembali percaya bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya. Namun KPK agaknya ada di tangan Mulyono yang digunakan untuk kepentingan alat tekan dirinya agar terus berkuasa dan punya pengaruh, bukan untuk kepentingan masyarakat. Warganet banyak bertanya dalam kasus BI dan OJK yang menyalurkan dana CSR untuk apa? Ketiadaan aturan yang mewajibkan kedua lembaga tersebut untuk menyalurkan dana CSR, itulah yang berpotensi terjadinya penyimpangan dana. Kewajiban penyaluran dana CSR itu hanya berlaku pada organisasi perusahaan yang mendapatkan untung atau laba dan adanya imbal balik atau trade-off terhadap lingkungan sekitar lokasi operasinya di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah BI dan OJK lembaga yang menghasilkan keuntungan atau laba? Tidak hanya itu, untuk tujuan apa penyaluran dana CSR dari keduanya itu? Inilah semua yang menjadi pertanyaan warganet. Diduga korupsi itu masuk ke kantong pribadi jajaran petinggi BI dan OJK. Karena setahu kita, BI dan OJK bukanlah perusahaan dan korporasi untuk melakukan penyaluran dana CSR. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi keduanya terutama masing-masing berada dalam bidang ekonomi dan moneter yang harus melakukan stabilitas ekonomi dan moneter serta pengawasan lembaga keuangan. Terus, kenapa kita terlihat menyerang BI dan pejabat OJK kali ini? Habis mereka kok berani ngutang ke IMF, misalnya 10 juta dolar gitu ya, tapi kenapa nggak berani ngutang pakai printing money ke diri sendiri senilai 150 miliar? Otaknya kita nggak nyampe atau BI budak IMF? Nanya ini loh, jangan misu-misu. Hutang kok ke negara lain, hutang kok pakai uang orang lain, gimana?